Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua di hari yang baru ini. Waktu demi waktu boleh kita jalani, tentunya itu semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang tiada pernah terbatas bagi setiap kita. Untuk itu pagi hari ini sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita dasari segala sesuatunya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah merupakan pernyataan Rasul Paulus sesaat sebelum ia berpisah dengan para penatua yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan satu bukti bahwa ia di dalam melayani Tuhan, di dalam mengemban tugas pelayanan yang telah dipercayakan Allah baginya, ia tidak pernah undur sedikit pun, meskipun begitu banyak tantangan dan hambatan bahkan serta ancaman atas nyawanya, itu tidak pernah menghalanginya untuk boleh mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam setiap kehidupannya, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah kepada banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah merupakan teladan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengajarkan bagi setiap pendengarnya, bahkan terlebih bagi para penatua di dalam konteks pada waktu itu yang ada di Efesus, mengajarkan mereka bahwa sesungguhnya kasih yang sejati bukan saja hanya berbicara tentang bagaimana mereka mempertahankan kenyamanan mereka, namun lebih kepada bagaimana mereka menjalani setiap panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka dengan penuh sukacita, meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, bahkan ancaman atas nyawa mereka sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus adalah itu dibuktikan oleh karena kasih Kristus telah memenuhi hatinya, sehingga tantangan apapun itu tidak menjadi penghambat baginya untuk tetap terus melangkah menunaikan tugas pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan baginya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang ada? Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya, maka tentunya hal yang harus terus kita lakukan dan konsisten terus kita lakukan adalah tetap berpegang teguh kepada iman kita kepadanya. Dan tentunya untuk boleh berpegang teguh kepada iman kita kepadanya, maka tidak sedikit ada hambatan, tidak sedikit banyak pergumulan, bahkan tidak sedikit ancaman atas jiwa kita, sehingga membuat kita undur dari panggilannya. Dan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam segala keadaan apapun, hendaknya kita tetap mau berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan sebagai satu bukti bahwa kasih Kristus telah memenuhi hati kita dan kita tetap mau setia kepadanya sampai akhir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat iman kita mulai bergoncang. Mungkin oleh karena situasi keadaan di lingkungan di sekitar kita atau keadaan dunia hari-hari ini yang membuat iman kita mulai bergoncang. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, hendaknya kita tetap konsisten berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan dan tetap percayakan hidup kita di dalam rancangannya, maka kita akan boleh melihat
kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan atas setiap kita. Mari tetap terus belajar untuk setia berpegang teguh kepada iman kita kepadanya, dan biarkanlah kasih karunia Allah boleh melingkupi setiap kita, memampukan kita melewati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Dan meskipun ada tantangan, meskipun pergumulan kehidupan mengintimidasi kita, namun jadikanlah itu semua sebagai saluran untuk kita bersaksi, membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang mampu menolong kita, yang tetap terus kita percayai dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari tetap terus andalkan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar, yang setia untuk menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau maksud, sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami tetap terus berpegang kepada iman kami kepadamu, meskipun ada tantangan, ada hambatan, ada pergumulan, bahkan ancaman sekalipun yang membuat iman kami bergoncang. Tapi kami tetap percaya, iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang menolong kami, yang tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Pagi ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas, kiranya kasih dan karunia-Mu senantiasa boleh melingkupi seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.